sehubungan dengan penetapan domba rote melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 642-150-2025 yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan rumpun domba rote itu sendiri. Domba rote memiliki keistimewaan. Pertama, bentuk tubuhnya yang sangat proporsional. Ya, memang warnanya bervariasi, tapi dominannya itu warna putih. Ada hitam pada bagian kepala, pada kaki, dan juga sedikit warna coklat. Kemudian, daya adaptasi yang sangat baik terhadap kondisi lahan kering di Pulau Rote. Domba rote ini juga memiliki kualitas daging yang premium, rendah lemak. Karena itu maka penetapan ini merupakan bentuk pengakuan resmi pemerintah terhadap hasil pelestarian sumber daya genetik ternak lokal yang selama ini dijaga oleh masyarakat dan peternak di Kabupaten Rotendao. Akhir-akhir ini ada banyak laporan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Peternakan Kabupaten Rotendao, mengatakan banyak sekali domba yang mati secara mendadak dengan gejala klinis adalah kembung. Ada beberapa kemungkinan, tapi untuk hal ini ada satu penyakit yang tidak dianggap oleh masyarakat, tapi dampaknya sangat penting. Itu yang namanya neglected tropical disease. Itu salah satunya adalah penyakit parasitik. Hingga saat ini belum diketahui jenis-jenis parasit apa saja, baik endoparasit maupun ektoparasit yang ada di domba rote ini. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi atau profiling endoparasit dan ektoparasit apa yang ada di domba rote di Kabupaten Rotendao. Dan saya tidak bekerja secara sendiri, tapi saya bekerja bersama dengan tim saya dan juga beberapa mahasiswa dan dosen baru juga. Ini adalah data awal bagi pemerintah Kabupaten Rotendao dalam mengalokasikan dana dalam pencegahan penyakit parasitik ini. Jadi berupa bantuan obat-obatan kah atau melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang memiliki domba rote di Rotendao. Selama ini ada beberapa orang yang berspekulasi bahwa kematian domba ini ternyata katanya disebabkan oleh cacingan fasciola. Nah, tapi dengan hasil yang kami peroleh sejauh ini bersama dengan expert dari tim kami, mengatakan bahwa itu lebih banyak memang trikuris. Karena sebagai seorang patologis dari perjalanan penyakitnya, memang trikuris salah satu gejala klinis yang dihasilkan adalah hewan ini akan kembung dan mati secara mendadak. Apapun hasilnya, entah itu dia disebabkan oleh fasciola atau trikuris, yang pasti manajemen kesehatan untuk parasitik ini perlu ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao agar domba-domba ini terbebas dari penyakit parasitik. Populasi domba rote berdasarkan data Badan Statistik Nasional pada tahun 2023 adalah 27.883 ekor di Kabupaten Rotendao yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Rotendao. Untuk penelitian ini, kami mengambil 290 sampel domba berdasarkan perhitungan menggunakan rumus 4 PQ per L kuadrat, di mana kami menggunakan data prevalensi sebesar 7% untuk kejadian cacingan pada domba dan galat sebesar 3%. 290 ekor ini kemudian kami pilih dari kecamatan, secara proportif kami pilih kecamatan dengan populasi domba, 3 kecamatan dengan populasi domba tertinggi di Kabupaten Rotendao, yaitu Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Timur, dan Kecamatan Pantai Baru. Sebaran sampel untuk masing-masing kecamatan yang terpilih adalah Pantai Baru itu sebesar 75 sampel, Rote Timur sebesar 85 sampel, dan Kecamatan Rote Barat Daya sebesar 30 sampel. Untuk domba kami pilih dengan cara simple random sampling. Identifikasi untuk endoparasit, kami menggunakan metode sedimentasi yang sudah dimodifikasi. Ini dilakukan karena sampel yang kita ambil sudah kita beri formalin, sehingga itu akan mempengaruhi hasil ketika kita tidak melakukan modifikasi. Dan hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut.
Untuk identifikasi ektoparasit, kami melakukan identifikasi menggunakan alkohol bertingkat, dimulai dengan pembilasan, kemudian di clearing, dan selanjutnya dilakukan alkohol bertingkat, dan hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kesehatan dan reproduksi domba rote ini sendiri, termasuk upaya bagaimana penanganan terhadap permasalahan kematian mendadak yang sempat terjadi pada beberapa populasi. Domba ekor gemuk dengan ciri khas ekornya yang aneh membesar berfungsi sebagai tempat cadangan lemak pada musim kemarau dan panas yang khas yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Salah satu tantangan yang dihadapi setelah kami melakukan penelitian pengabdian di bulan September kemarin di 2025, kami melihat bahwa dengan sistem pemeliharaan tersebut, aspek inbreeding itu kemungkinan besar terjadi. Dampak inbreeding ini adalah sebenarnya adalah perkawinan sedara, di mana pejantan dan betina dikawinkan dengan kekerabatan yang sangat dekat. Akibat yang akan ditimbulkan yang pertama adalah penurunan fertilitas, yang kedua adalah peningkatan kematian atau embrio dini, yang ketiga adalah kelainan genetik, yang keempat adalah banyaknya munculnya genetik letal, gen letal yang akan terjadi. Namun prospek ini kami bisa melihat bahwa bisa dapat dicegah dengan penanganan seperti inseminasi buatan atau program IB untuk pejantan unggul khusus domba ekor gemuk yang ada di Kabupaten Rotendao. Kolaborasi bersama antara Universitas Nusa Cendana dengan pemerintah Rotendao, yang pertama adalah dengan pembentukan balai pembibitan lokal inseminasi, yaitu plasma nutfah asli kami ekor gemuk khas Kabupaten Rotendao. Yang kedua adalah memfasilitasi pelatihan inseminasi untuk para dokter hewan setempat. Yang ketiga adalah pendataan genetik untuk melihat ahli genetik dari domba ekor gemuk yang ada di Pulau Rotendao. Dari aspek farmakologi, untuk pengembangan domba rote sangat memiliki potensi yang besar karena bagi suatu peternakan untuk pengembangannya tentu kesehatan hewan menjadi fokus yang besar. Nah, untuk pengobatan sendiri untuk domba rote saat ini yang menjadi tren dalam kedokteran hewan adalah penggunaan tanaman obat. Hal ini dimungkinkan karena suatu tanaman yang berpotensi sebagai obat memiliki kandungan senyawa aktif yang mampu menghasilkan atau memberikan terapi, memberikan efek kesembuhan pada ternak yang terinfeksi bakteri, virus, ataupun terinfeksi parasit seperti cacing maupun ektoparasit. Pulau Rote sendiri ada beberapa tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan kesehatan. Contohnya untuk infeksi cacing atau helminthiasis dapat digunakan rebusan kunyit atau buah pinang maupun menggunakan biji pepaya yang ditumbuk. Untuk mengobati luka atau miasis dapat digunakan daun sema bunga putih, Cromolena odorata, atau daun anti-nyamtik. Untuk investasi ektoparasit atau kutu dan sebagainya itu bisa menggunakan daun anonak atau daun serikaya. Jadi ternak dimandikan dengan menggunakan daun anonak.